Oke, ketemu lagi bareng Om Git dan sesuai janjinya Om Git di video sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pesawat-pesawat jet jumbo atau yang besar-besar. Nah, oke. Nah, setelah kemarin-kemarin kita sudah bahas mengenai sampai di abad pancar gas ya. Nah, sejak itu mulai semakin banyak yang menggunakan jasa pesawat terbang, dijadikan pesawat penumpang dan karena semakin banyak permintaan maka bentuknya diperbesar ya, kursinya diperbanyak ya, seperti kalau kita lihat ini sejarahnya ya. Nah, mulai dari 1930 DC-3 Dakota itu dia mulai dari yang paling kecil, terus 1940 ada Martin Clipper, 1950 ada Lockheed Constellation, 1960 ada Boeing 727, 1970 ada Boeing 747, dan sekarang sudah tahun 2021 pesawatnya sudah semakin banyak dan semakin besar, penumpangnya juga bisa semakin banyak. Nah, jadi ini diagram di atas menunjukkan perkembangan ukuran pesawat terbang dari masa ke masa, makin lama makin besar. Nah, ini salah satu contohnya. Ini pesawatnya Jepang Airlines ya. Nah, kalau kita lihat ya kan, jendelanya sudah semakin banyak, bertingkat, semakin besar, dan nah ini kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini di bawahnya mobilnya ya, mobil untuk untuk narik isi minyak dan segala macam, segini kecil, pesawatnya sudah besar sekali. Nah, terus makin lama makin besar dan dipercanggih. Masuk ini ada Galaxy. Wah, ini cukup terkenal dulu ya. Itu waktu itu dianggap atau jadi pesawat yang paling besar di dunia. C5 Galaxy, produksi pabrikan Lockheed Amerika. Rodanya aja ada 28, pintu-pintu besar pada hidung dan ekor. Wah, ini jadi si pesawat ini pintunya bisa untuk mengangkat barang dari belakang dan juga dari depan hidungnya. Hidungnya ini bisa terbuka untuk bisa jadi pintu untuk memasukkan barang-barang yang mau diangkut ya. Nah, nih pertamanya dirancang untuk pesawat angkut militer dan dapat mengangkut orang serta alat-alat seberat 120.194 kg. Berarti bisa ngangkut 120.194, menempuh jarak 4.600 km, kecepatannya 850 km per jam. Itu sudah canggih ya. Nah, Boeing ini yang memang sering kita dengar ya. Boeing sekarang serinya sudah banyak. Kita bisa lihat ini tahun 71 ada DC-10. Mesin jetnya bukan hanya di sayap ya, tapi juga di ekor. Nah, ada mesinnya di sayap dan juga di ekor. Bisa mengangkut 250 hingga 350 penumpang. Nah, ini dulu yang agak aneh dulu ya gini, tapi Lockheed
TriStar juga mirip sama DC-10. Mesin jetnya satu ada di atas ya, di belakang, di sirip belakang, 2 di sayap, 1 di sirip belakang. Nah, kemudian ada A300B, lebih kecil, tapi mesin jetnya sudah tidak ada lagi di belakang, cuma di sayap doang. Lalu fasilitas di dalam pesawat terbang seperti kita yang rasakan sampai sekarang ini ya, sudah ada AC, sudah ada berbagai fasilitas, bahkan sampai kalau zaman sekarang sudah ada layar ya, TV monitor di setiap di belakang kursinya. Bisa ada makanan di dalam, suasananya jauh lebih nyaman ya. Nih, kabin pesawat jet jumbo memberikan keleluasaan pada semua penumpang. Ini dulu gambarnya kelas ekonomi di pesawat TriStar Boeing 747. Luar biasa perkembangannya. Makin lama makin canggih ya. Boeing 747 memperkenalkan gagasan ruang penumpang ganda. Itu yang kita lihat tadi. Jadi ada 2 lantai. Ini Boeing Strato Cruiser. Nah, ini bentuknya. Ini kalau yang sempat tadi yang mesinnya 3, 1 di ekor belakang atas, ternyata dia penampangnya kalau dibelah kayak begini. Saluran udara ke mesin belakang, saluran udara panas ke lubang masuk, terus keluar. Kursi penumpang, terus saya bagasinya di bawah. Ini flap mesin jetnya pakai Rolls Royce. Terus lift, saluran udara, tangki air, tempat menyimpan makanan di bawah, bagasi. Ini naik lantai 2, ini kokpit untuk 3 awak pesawat. Nah, ini kalau penampangnya dibelah kayak gini. Bagasinya di bagian bawah pesawat, di tengah itu daerah penumpang, di atas itu daerah ventilasi. Wow. Ini penampangnya pesawat TriStar. Nah, yang ini tadi. Ini dia. Nah, tahun 1947 itu ada seorang penerbang muda berkebangsaan Amerika namanya Charles Yeager. Dia mencoba menembus batas suara ya, dalam tanda kutip, yang tidak kelihatan tentunya, dalam sebuah pesawat bermotor roket. Ya, jadi mesinnya mesin roket. Pesawatnya namanya Bell X-1. Nah, pesawat ini dihantam gelombang-gelombang guncangan ketika mendekati kecepatan suara. Jadi
Tapi tiba-tiba goncangan hebat itu berhenti dan manusia berhasil terbang di atas kecepatan suara. Nah, ini yang dulu, pesawat ini udah tidak beroperasi lagi, tapi saat ini dulu terkenal banget ya. Concorde itu sedang lepas landas, bentuk sayapnya sayap delta ya, langsing, sangat ideal untuk penerbangan supersonik. Pesawat ini mempunyai kecepatan lintas maksimum 2.320 km per jam pada ketinggian 16.200 meter. Nah, ini saya lihat di berita bahwa waktu dia masih beroperasi, ini dari Amerika ke Inggris itu cuma 3,5 jam. Bayangin ya, naik ini. Tapi ya otomatis biaya operasionalnya sangat mahal, juga suaranya sangat bising gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya penerbangan supersonik itu? Nah, penerbangan supersonik itu sebenarnya penerbangan yang lebih cepat dari kecepatan suara. Nah, kecepatan ini adalah 1.216 km per jam di permukaan laut, tetapi pada ketinggian lebih dari 10.800 meter ya, hanya 1.056 km per jam. Sebuah pesawat yang terbang dengan kecepatan suara dikatakan terbang pada Mach 1. 2 kali kecepatan itu berarti disebut Mach 2 dan selanjutnya. Kalau kita mau lihat tabelnya, nah ini ya. Nah, Spitfire, kalau kita masih ingat, Spitfire itu kalau tidak salah pesawat tempurnya Inggris ya, itu kecepatan terbangnya 640 km per jam. Waktu dia menukik itu 0,9 Mach, jadi hampir Mach 1. Bell XS1 itu sudah Mach 1. Kemudian ada Super Sabre Mach 1,4. Concorde yang tadi kita lihat gambarnya itu Mach 2. Kemudian Grumman F-14E Tomcat Mach 2,2. Lockheed SR-71 itu Mach 3,5. Lalu kemudian North American X-15 itu Mach 6. Wah, 6 kali kecepatan suara ya. Gila benar. Sadis. Nah, ini diagramnya ya. Waktu sebuah pesawat berusaha menembus kecepatan suara ya, itu dia akan terbang dalam gelombang-gelombang tekanan yang ditimbulkan oleh gerakannya melalui udara, tapi gelombang-gelombang yang berjalan dengan kecepatan suara itu tetap berada di depan pesawat terbang. Nah, kalau sudah Mach 1, pesawat terbang bergerak bersama dengan gelombang tekanan. Gelombang itu bertumpuk membentuk gelombang goncangan. Jadi kalau tidak mau ini harus bisa menembus di atas Mach 1. Pesawat terbang meluncur sedemikian cepat sehingga meninggalkan gelombang tekanan. Gelombang goncangan itu melengkung ke belakang. Nah, teknologi pesawat terbang ini terus berkembang sampai pada satu tahap di mana pesawat itu bisa naik tegak lurus. Jadi dia sudah kayak helikopter naiknya. Nah, ini contohnya seperti di foto ini ya. Ini pesawatnya Inggris ini. Harrier. Dia take off-nya itu dia naik
naik tegak lurus baru. Nah ini kok bisa begini? Nah ini mesinnya, dia pakai mesin Rolls-Royce Pegasus 2 yang dipakai pada pesawat Harrier. Mesin ini mempunyai 4 lubang pancar yang dapat diputar sehingga menimbulkan gaya ke belakang untuk terbang biasa dan gaya dorong ke bawah untuk lepas landas. Jadi ini dia bisa muter menghadap ke bawah sehingga pesawatnya bisa take off-nya bisa begini, naik. Tidak seperti pesawat-pesawat yang lain yang butuh lapangan terbang yang panjang gitu kan. Kalau pesawat yang ini dia bisa naik tegak lurus. Nah, di sini kita bisa melihat ya penampangnya si Harrier yang tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kalau dari samping lubang pancarnya dia menghadap ke belakang kalau terbang seperti biasa. Sedangkan kalau dia mau take off, dia mau terbang, lubang pancar gasnya itu menghadap ke bawah. Untuk penantangnya kalau dibelah jadi bisa kelihatan dia di samping. Jadi kalau biasanya kan dari sini dia keluar ke belakang ya, tapi kalau Harrier ini dia keluarnya ke samping dan bisa ke bawah. Artinya ini juga kecanggihannya ya, dia bisa ngisi bahan bakar di udara gitu, sambil terbang. Caranya gimana? Nanti ada pesawat yang membawa bahan bakarnya juga sama-sama terbang, mendekat dan memasukkan saluran bahan bakarnya ke alat ini sehingga bisa diisi. Tangki bahan bakarnya di sini. Nah, ini pipa pancar jetnya yang dapat berputar. Keren. Canggih. Nah, ada juga ini nih. Ini pesawat VTOL. Mula-mula dibuat bentuknya aneh-aneh. Oh, ini waktu masih mencoba untuk bisa mendapatkan efek tegak lurusnya. Ya. Ini perkembangannya akhirnya yang pertama punya pesawat yang bisa terbang tegak lurus itu Inggris. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu dan ikuti terus karena topik-topiknya akan semakin menarik ya. Topik berikut yang akan kita bahas nanti akan membahas teknologi penerbangan yang semakin lama semakin canggih. Ikutin terus videonya. Kalau Anda suka, silakan like, subscribe, share, dan tunggu video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.